Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasinta Lizani Putri dengan NIM F1G221015 dan rekan saya Arif Widio Pratama dengan NIM F1G221029 dari kelas L001. Pada kali ini kami akan membahas studi kelayakan pengembangan Jalan Lingkar Lintas Barat Sumatera, ruas jalan Kecamatan Gisting, Kabupaten Tenggamus. Baiklah, dengan perkembangan sumber daya alam, terutama pada potensi pariwisata yang terjadi di Kabupaten Tenggamus, menyebabkan terjadinya peningkatan pergerakan orang menuju lokasi tersebut. Maka jalan lintas barat Sumatera yang merupakan akses utama untuk pergerakan ini akan semakin padat. Oleh karena itu, perlu adanya analisis studi kelayakan pada jalan lintas barat Sumatera ini, khususnya di ruas jalan Kecamatan Gisting, Kabupaten Tenggamus, guna melihat manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek tersebut. Secara umum, suatu studi seperti ini menyangkut 3 aspek, yaitu manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri, manfaat ekonomis proyek tersebut dilihat dari kepentingan nasional, yang ketiga, manfaat sosial proyek tersebut dilihat dari kepentingan masyarakat sekitar proyek. Metode penelitian, yaitu yang pertama melakukan pengambilan data primer, data sekunder. Yang kedua, melakukan analisa menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, analisa data statistik, analisa lalu lintas, analisa geometrik. Melakukan pemilihan opsi, yaitu dengan opsi with project, dengan opsi pengembangan, lalu memperkirakan biaya konstruksi, yaitu dengan melakukan penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB, melakukan studi kelayakan ekonomi, yang mana terdiri dari net present value atau NPV, benefit cost ratio atau BCR, dan internal rate of return atau IRR dari opsi with project. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan 3.1 analisa dan penyajian data sosioekonomi. Dari presentasi pertumbuhan sosioekonomi yang terdiri dari pertumbuhan penduduk sebesar 2,12%, pertumbuhan PDRB sebesar 5,54%, dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan sebesar 8,05%, didapatkan nilai pertumbuhan yaitu 5,24% yang nantinya akan digunakan untuk menghitung pertumbuhan lalu lintas pada analisis selanjutnya. 3.2 analisa dan penyajian data lalu lintas, yaitu ada yang kami sajikan kendaraan dalam satuan mobil penumpang, volume jam puncak, kapasitas seperti yang ada pada layar, dan nantinya juga ada DS. Boleh next. Yaitu derajat kejenuhan pada tahun 2020 sebesar 0,92. Lalu 3.2 analisa geometrik, analisa perancangan prioritas. Alternatif 3 merupakan pelebaran jalur lalu lintas pada jalan existing yang semula 2 lajur 2 arah, tidak bermedian dengan lebar tiap lajurnya 3 meter menjadi 4 lajur 2 arah tidak bermedian dengan lebar setiap lajurnya 3,5 meter. 3.4 analisa perancangan prioritas. A. Perencanaan pengembangan with project alternatif 1 merupakan perancangan jalan lingkar baru dengan trase sepanjang 3,31 km. B. Perencanaan pengembangan with project alternatif 2 merupakan perancangan jalan lingkar baru dengan trase sepanjang 3,82 km. 3.5 analisa ekonomi yaitu BCR. BCR untuk setiap alternatif yaitu BCR alternatif 1 sebesar 1,26, alternatif 2 1,22, alternatif ketiga 7. NPV di sini yaitu present value benefit dikurang present value cost. Untuk NPV alternatif 1 yaitu 123 miliar 78 juta 451.691,15 ribu rupiah, yaitu sebesar 31 miliar 777 juta 570.269.56 rupiah.
Alternatif 2, 22.332.976.837,24 rupiah. Alternatif 3 sebesar 139.485.546.561,43 rupiah. Analisa ekonomi selanjutnya yaitu IRR. Untuk setiap alternatif 1 sebesar 12,31%, alternatif 2 11,96%, alternatif 3 sebesar 44,85%. Hasil dan pembahasan tentang multi kriteria berdasarkan nilai hasil perkalian skor dengan bobot masing-masing kriteria pada tabel 6, maka didapat nilai tertinggi yaitu pada alternatif ketiga yaitu dengan nilai 88. Sehingga dapat dikatakan bahwa alternatif 3 memiliki kondisi trase jalan yang terefektif dan terefisien dalam hal pembangunan dan penggunaan jalan. Next. Kesimpulan, pengaruh biaya dan manfaat dari opsi-opsi skema pengembangan jalan lintas Barat Sumatera pada ruas jalan Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dapat dilihat dari total biaya pembangunan dan biaya pembebasan lahan. Sedangkan total manfaat dapat dilihat dari total penghematan biaya, penghematan nilai waktu, dan pengurangan biaya kecelakaan dari masing-masing alternatif. Dari kelayakan ekonomi masing-masing kriteria yaitu untuk nilai BCR alternatif 1 1,26, alternatif 2 1,22, alternatif 3 sebesar 7. Untuk nilai NPV alternatif 1 31.777.570.269,56 rupiah, alternatif 2 22.936.976.837,24 rupiah. Untuk alternatif 3, 139.455.546.561,43 rupiah. Dan untuk nilai IRR-nya, alternatif 1 12,31%, alternatif 2 11,96%, alternatif 3 44,85%. Dari analisa tingkat prioritas pengembangan jalan lintas Barat Sumatera pada ruas jalan Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dipilih prioritas pengembangan alternatif 3 yaitu pelebaran jalan karena dilihat dari hasil analisis multi kriteria mendapatkan bahwa alternatif 3 adalah alternatif terbaik sesuai dengan prinsip pemilihan menggunakan metode analisis multi kriteria dengan skor 88. Berikut kondisi kriteria alternatif 3 yaitu panjang jalan 2,48 km, biaya pembebasan lahan 1.166.625.689,03 rupiah, tidak terdapat tikungan dan terdapat 3 persimpangan. Hasil analisis kelayakan ekonomi menyatakan bahwa alternatif 3 pelebaran jalan layak secara ekonomi dengan nilai BCR sebesar 7 dan nilai NPV sebesar 139.485.546.561 rupiah. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.